kita akan kehilangan kesuburan tanah tersebut. Maka dalam kaidah fikih ini kita perlu mengkaji sekarang mana yang mafsadat, mana yang maslahat. Jika memang ini apa? Sabi, terima kasih. Intinya dari mujallid ketiga ini Pak ada jawaban tidak boleh. Itu menolak dengan dasar kaidah yang sudah familiar di dunia kita, Darul Mafasid Muqaddamun ala Jalil Masolih, dan tadi menyatakan Pak, masalahnya meskipun tidak secara langsung pun dampak jangka panjangnya mungkin boleh juga mengatakan demikian. Intinya kami garis bawahi mujallid yang ketiga, menambah ramai diskusi kita siang ini, jawab tidak boleh. Maka mungkin yang langsung menanggapi saya sebagai petani apa maning kue obat termasuk pupuk kimia pun akan berdampak negatif, tapi kok kue suwe contohnya kalau tidak salah ini pakai pupuk itu pada tahun kurang lebih 71 atau 75 atau 80 lah. Ini dampak negatifnya itu adalah baru sekarang. Berarti sudah berapa tahun itu. Jadi kalau dulu pakai urea itu kalau satu bau cuma cukup 1,5 juta. Kalau sekarang ini harus 4 atau 5 juta. Jadi kurang dari itu dampaknya itu kurang bagus. Nah, jadi tapi kalau tadi pakai tadi darul mafasid muqaddamun ala jalil masoleh, segala sesuatu juga kalau berulang-ulang akan agak negatifnya. Contohnya tukang ubur, selesai mati. Orang udut ke mati, orang udut ke mati bagaimana? Nah, kami surban Pak Yai. Manis. Orang udut ke mati. Jadi ini pengalaman saya. Jadi memang ada dampak negatifnya dari dulu juga. Pengurus pertanian itu sudah bicara bahwa ini lama-lama akan begini. Menggunakan obat tidak juga akan begini, tapi jaraknya lama. Terus ngomong kiai ngomong koron, mas apa ibu mas apa mas ngomong koron. Nah, jadi ini tanggapan. Jadi kaidah tadi masih perlu kita timbang untuk menanggapi soal yang kedua, menjawab soal yang kedua. Karena kalau kita bicara realitas, apapun punya dampak negatif. Dampak negatif. Hatta tadi perokok dan tukang minum kopi. Kalau urusannya mati, memang kalau layai mati juga. Atau mungkin Mas Nabi juga, mungkin kita perlu menimbang sebenarnya masalah mana. Andaikan petani itu tidak pakai semprot, nanti malah dia hasil panennya sedikit, malah nanti masalah juga. Yang mestinya biasa keluar zakat jadi nggak keluar zakat. Kalau ini ya sekalian, Pak Haji Ahmad ini adalah orang kaya di Bojong Jaya. Dia mencoba pakai pupuk kimia, setengah bau, nganggo pupuk pupuknya apa? Organik. Orang disemprot ke wanu, semprotnya nganggo wadah beras, Organik. Ya. Setengah bau cuman oli 4 kintal. Sementara yang lainnya setengah bau sampai 3 ton. Itu. Jadi akhirnya dia kepundung pada orang. Ya masih. Sekali lagi kaidah untuk menjawab tidak boleh pada masalah yang kedua. Jadi perlu kita timbang kembali. Tadi ada wacana memang bahkan sudah kenyataan. Ketika demikian malah hasil panennya menurun drastis. Ini juga berarti kan Itu mafasid. masalah yang itu balik. Itu mafasid. Itu mafasid. Maka mungkin menambah tadi. Ya, terima kasih. Untuk jawaban saya sama dengan nomor 1 dan 2, cuman saya punya cara pandang yang lain. Dulu itu ketika Rasulullah datang ke Madinah, Rasulullah melewati para petani kurma sedang melakukan penyerbukan. Di mana saja ya ini. Kata Rasulullah kalau nggak diserbuk mungkin hasilnya lebih bagus gitu. Oh ternyata
para petani karena dengar Rasulullah bilang seperti itu, akhirnya nggak melakukan penyepukan. Setelah masa panen tiba, panennya malah jadi sedikit. Akhirnya kan Rasulullah tanya, kenapa ini panen jadi sedikit? Kata-kata sahabat, kan Rasul engkau pernah bilang seperti ini. Maka muncullah istilah antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih mengetahui mengenai masalah duniawi. Nah, saya kira urusan menghilangkan rumput yang ada di sawah dengan menggunakan herbisida itu termasuk kategori min amri dunyakum. Terima kasih Pak. Kemudian ini tambahan juga. Jadi kalau kajian fikih di bab itu atau di hadisnya bahasanya tauqih gitu ya. Karena nanti Rasulullah mengatakan antum a'lamu, ada teks yang diambil dinyaku atau diumur dunia. Jadi urusan ini memang ya jelas para petani lebih paham. Para petani lebih paham, lebih tahu lapangan, dan ternyata kualitas ketika tidak disemprot dengan manual kayak dulu menyebabkan hasil juga merosot drastis. Jadi sekali lagi maslahah pertimbangan kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalil masalih ini juga untuk menjawab tidak boleh, sekali lagi perlu dipertimbangkan. Nah, sebelum kami mintakan bacaan suratul Fatihah kepada Sayyidina, mungkin ada yang mau menambah. Kalau kemudian cukup, kalau juga nanti Bapak Ustadz Pak Imam. Jadi yang dibacakan baca sesuatunya tadi bacakan kaidah ya, kaidah itu tadi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Sebenarnya dalam kaidah itu ada juga pengembangannya itu. Pengembangannya kalimatnya berbunyi kita ta'arudul maslahatu wal mafsadatu ru'ya arjahuhuma. Ketika terjadi pertentangan antara maslahat dengan mafsadat, maka yang diajukan adalah yang lebih bermanfaat. Ketika seorang petani tujuannya menanam padi, lalu terjadi tumbuhan rumput, saya kira ya merampas rumput atau meracuni rumput ya merupakan mafsadat. Jadi ya hukumnya sah saja, boleh. Apapun caranya, apa dicabut, apa diracuni rumputnya ya boleh-boleh sah saja. Ini pengembangan dari darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Terima kasih Bapak Ustadz Tadi. Jadi sebagai bahan pengayal di bawah kita, bahwasanya ketika terjadi tarik ulur produktif antara mafsadah dengan maslahah, kita tidak harus mengolah ru'ya anfa'uma akhafuhuma. Di sini jelas sebagaimana tadi Pak Kiai jelaskan, bahwasanya ternyata ketika ada satu kasus tidak memakai semprot yang sekarang, hasilnya menurun. Jadi soal nomor 2, seorang petani pada zaman dulu membersihkan rumput yang mengganggu tanaman padi atau lainnya menggunakan alat seperti pedang, arit dan lain-lain. Tetapi petani sekarang cukup dengan obat dicampur air kemudian disemprotkan. Apakah dengan cara seperti itu diperbolehkan? Jawabannya boleh. Dengan kajian pertama, Rasulullah ketika disuruh memilih 2 hal, maka memilih perkara yang paling mudah. Selanjutnya urusan ini adalah hal-hal yang kaitannya dengan amrud dunya, urusan dunia, tidak ada kaitannya dengan tasyri' atau pensyariatan. Rasulullah mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Selanjutnya tentang kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, perlu dipertimbangkan karena ternyata obat-obat sekarang malah justru dapat meningkatkan kualitas tanaman para petani. Maka cocok sebagaimana kaidah lanjutan, idza ta'aradul mafsada wal maslahah ru'ya anfa'uhuma. Selanjutnya waktu belum semakin banyak sehuna. Kalau anak pandang saya mungkin lepas daripada berbagai penyakit semuanya,
ini memberikan ucapan itu lebih baik memakai obat, yang memakai obat itu lebih bagus daripada memakai tarik. Tapi kalau menurut saya ini, kalau mau beli obat yang punya duit, udah diam saja. Punya duit itu parang aja juga. Jangan bos ini nggak pakai parang, nggak pakai obat. Ya duitnya mau. Jadi intinya ya boleh-boleh saja lah. Artinya ini pakai arif itu lambat. Orang kita maunya yang lambat, jangan pakai ya. Kalau sebenarnya jangan ngalang-ngalang. Oh nggak boleh, harus pakai obat saja. Sebab kalau pakai arif itu lambat dan hasilnya masih bagus pakai obat. Dia sampai yang punya duit. Jadi artinya yang mau pakai arif ya silakan. Jangan dihalang-halangin. Kalau pakai obat ya jangan. Karena saya ini senang pakai obat, pakai arif saja ya silakan bebas-bebas saja. Karena kalau begitu ya tidak terlalu penting. Adapun masyarakat dan ada yang ringan dan ada yang berat, itu ya tergantung orangnya. Kalau yang punya duit enteng, kalau yang nggak punya duit kan berat. Jadi berat pakai obat. Itu harus beli. Kalau pakai arif kan tapi ya gampang. Nah, kemudian tadi juga disinggung masalah konversi dan transit nafas yang mengalami soleh. Kalau menurut penemuan saya, ini banyak orang yang mengartikan kaidah ini seenaknya saja. Dan pasti mengamalkan ajar bin maksud. Kalau pakai obat itu dampaknya bahaya kepada tangannya. Itu baru dampak. Jadi jangan pakai obat dan pasti kecuali sudah mafasid. Dampak mafasid dengan mafasid dia lain. Kalau mafasid itu orang yang sudah cengak-cengak, itu mafasid. Kalau orang yang sudah berubah, sembahyang Jumat di sekat-sekat, itu orang gandeng. Karena cengak gandeng, maksudnya sekatnya buruk kan. Terus suruh pakai ini, ya. Kalau ada orang yang datang sama saya, kemudian pakai itu buka, sampai ngeceng di mulai. Pada mikir orang, nah kan, ayo. Berarti ngeceng itu lah, khawatir ketularan corona itu. Pulang corona. Kecuali ruang sing tekan di pulang kepok mana. Anak tekanan di kepok itu artinya mafasid. Kalau hanya khauful mafasid, ya bukan mafasid. Ini bukan orang biasa, bukan. Termasuk jeger ulamanya juga pada begitu kan. Nanti bulan puasa kepada seluruh warga Nahdliyin, nanti tarawihnya jangan di masjid, karena kumpul dengan orang banyak, di rumah saja. Kemudian nanti sembahyang idnya jangan di masjid, di rumah saja. Ya sebabnya itu dari rumah fasid muqaddamun ala jalbil maksud. Ya bukan pasangannya. Kaidah itu kecuali yang sembahyang di masjid terus cengap-cengap mati. Ada lagi cengap-cengap mati, lah itu namanya mafasid. Kalau baru khauful mafasid ya bukan mafasid. Jadi orang tuh banyak mengartikan begitu. Seperti dampak itu baru khauf, baru takut. Belum nyata sih maksadanya belum nyata. Jadi jangan pakai dari rumah masjid ya. Itu banyak yang mengartikan begitu. Kemudian ada lagi fatwa
kalau orang perantau yang ada di Jakarta itu haram mudik, ya ini fatwa apaan begitu tuh? Ya kalau mau begitu ditafsir. Orang yang merantau di Jakarta kemudian lagi cengap-cengap, jangan mudik, nanti khawatir nanti ini penyakitnya akan menular kepada orang kampung, atau dari kampung juga jangan Jakarta. Kalau di lokasi Jakartanya kan luar, lokasi satu lokasi di Jakarta lagi pada cengap-cengap semua. Kalau Jakartanya nggak ada yang cengap-cengap, kenapa kita dilarang ke sana? Ini pengertian Darul Mafasid dibikin kesempatan untuk orang pada berbuat ganjen, ya berbuat ganjen, polisinya pakai petasan, jadi perbatasan apaan gitu. Jadi ya itu kalau Mafasid dia sudah cengak-cengak, ya, sudah lagi sekarat ke Mafasid. Kalau orangnya nggak apa-apa, ya biasa-biasa saja, terawih ya biasa. Terawihnya terus masjidnya ditutup, dirajam. Ini DKM ganjen, DKM lagi kepengen dapat gelar pahlawan corona. Ya jangan begitu lah, nggak usah kita kepengen jadi pahlawan corona gitu. Jadi kalau menurut saya sih ya boleh-boleh saja, bagaimana enaknya. Kalau yang punya duit ya silakan beli obatnya, tapi jangan melarang yang tidak punya duit harus pakai obat, jangan. Kemudian yang tidak punya duit, punyanya pedang, ya jangan melarang itu menghambur-hambur duit, ya jangan, biarin aja bagaimana enaknya saja. Kira-kira ada kata. Iya,